Apupu, ayo pikir ulang, pikir ulang. Teman-teman, hari ini saya mau mengajak berbicara tentang otentisitas. Sebagai alat untuk bercermin dan melihat diri sendiri, serta juga melatih kepekaan kita terhadap diri sendiri adalah dengan menggunakan skema psikologi superego, ego, dan id. Perlu untuk ditegaskan bahwa otentisitas adalah nilai tertinggi secara personal. Jadi bukan konformisme dengan situasi lingkungan, tetapi otentisitas kita dengan diri sendiri. Ini yang harus menjadi pilihan, sehingga kita tidak menjadi fotokopian atau duplikasi orang lain sehebat apapun dia, tetapi kita menjadi diri kita sendiri. Yang orang berbahasa Inggris mengatakan be yourself. Nah, untuk bisa menjadi diri sendiri, tentu saja kita harus terus-menerus mencoba untuk mengenali antara mana yang diriku dan mana yang bukan. Ini bisa menjadi cara untuk mengenali antara yang ilusi dan yang real. Kita adalah real, bukan ilusi. Tetapi kita kerap lebih senang untuk menghidupi yang ilusi karena kompromi dengan macam-macam. Salah satunya adalah dengan lingkungan, dengan emosi, dengan pikiran yang sebenarnya bukan otentik dengan diri kita. Ini menjadi modal awal bagaimana kita bisa menjadi orang yang ikut memperbaharui dengan menyumbangkan apa yang otentik dari dalam diri kita sendiri. Jadi semua teori, semua hal yang ada dan kita serap itu haruslah hanya menjadi cermin. Macam apakah wajah yang kita temukan dari teori atau pendekatan apapun itu. Demikian juga saya juga bisa menggarisbawahi bahwa saat kita mendengarkan teori atau mendengarkan pendapat orang lain, kita amati diri kita yang paling dalam. Manakah dari semua hal itu yang sungguh berkesan? Secara praktis saya selalu mengajak orang untuk tidak usah mencatat sesuatu yang tidak memberikan kesan. Catat saja yang memberikan kesan. Artinya pada saat kita mendengarkan sesuatu, warning kita, hati kita yang paling dalam menangkap ada sesuatu di sana. Entah mau kita terima, entah mau kita tolak, tetapi jelas yang memberikan kesan. Nah, dari sana baru kita bisa melihat lebih dalam. Siapakah aku ini? Sehingga kalau aku menerima atau menolak sebuah pendekatan, teori, jurus, atau metode, atau apapun juga, kita tahu bahwa aku sejati menerima atau menolak hal itu. Ini yang diperlukan oleh negeri ini. Jadi tidak sekedar bebek, tetapi sungguh menemukan otentisitas diri. Inilah sumbangan kita kepada negeri ini untuk membangun budaya yang bermartabat. Karena budaya itu ada di skala komunal, tetapi secara personal itu namanya mentalitas. Nah, dengan memberikan mentalitas, menyumbangkan mentalitas yang otentik, tidak bebek, melainkan diriku sejati, kita masing-masing ikut memberikan sumbangan pada cita-cita memiliki budaya yang bermartabat. Karena dari budaya inilah akan muncul segala hal yang baik. Budaya inilah yang akan menumbuhkan
entah itu teknologi, entah itu sains, entah itu ilmu-ilmu yang lain. Karena berasal dari pribadi yang otentik, pribadi yang sesuai dengan kesejatian, tidak sekedar memperbanyak diri, seperti saya sampaikan di awal tadi. Dengan demikian, saya mendorong untuk terus belajar. Memang yang paling mudah, yang paling sederhana adalah belajar tentang orang lain, ide orang lain, gagasan orang lain, rencana-rencana dan apapun yang sudah diwujudkan oleh orang lain. Tetapi yang paling sulit, namun ini saya harap akan menjadi sumbangan masing-masing dari kita kepada negeri ini adalah memberikan apa yang kita temukan dari dalam diri kita sendiri. Caranya ya dengan mencoba melihat apa yang menurut kedalaman hatiku sendiri adalah yang pantas dan patut untuk kulakukan. Jadi menghadapi semua teori, semua metode, bahkan ideologi, kita harus mengambil sikap itu. Saya memang lebih menekankan pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena di situ sebenarnya ada sebanyak penduduk tipe kemanusiaan kita. Tapi kita memang dituntut untuk Bhinneka Tunggal Ika. Ikanya itu ya NKRI, Pancasila itu. Namun tidak berarti lalu kita menjadi bebek, menjadi pengikut apapun yang dilakukan orang. Karena itu adalah sisi sosial kita. Tapi sisi sosial itu akan baik kalau disumbangkan oleh personal-personal yang berhasil menemukan dan membentuk dirinya yang otentik dalam kerangka yang sosial itu. Dari banyak buku yang saya baca, hampir semuanya berbicara tentang yang sosial. Memang yang seperti ini lebih banyak didalami oleh orang-orang psikologi. Namun, saya berharap bahwa sekolah ini itu menghasilkan orang yang betul-betul otentik. Bukan sekedar tahu, tetapi kehendaknya sudah menyaring apa yang didengar secara intelektual. Jadi dirinya lah yang menyaring mana yang harus kulakukan, mana yang tidak. Ini tidak mudah. Tapi saya harap politisi akan menjadi pionir untuk mewujudkan itu. Bagaimana mungkin kita punya seorang Bung Karno dan para pahlawan yang lain kalau mereka hanya sekedar membebek. Mereka menjadi pahlawan karena mereka menjadi diri mereka sendiri. Tentu ada nilai-nilai komunal yang bisa disepakati bersama. Namun tidak kalah pentingnya atau bahkan lebih penting adalah apa yang secara personal. Supaya semua senjata, semua alat yang dipakai dan disepakati bersama itu dilakukan secara otentik oleh orangnya. Efeknya akan banyak sekali, termasuk bagi orang itu sendiri. Karena dia pada suatu saat harus mundur. Tidak ada lagi orang ramai di sekitarnya. Apakah saat itu dia masih tetap merasa penuh di dalam dirinya? Tidak karena ada orang lain lalu dia menjadi penuh,
Tapi ketika tidak ada, lalu dia menjadi kering kerontang. Saya berharap manusia-manusia macam inilah yang akan memenuhi Nusantara ini. Salam semesta.